Kalian pada punya mantan nggak? Punya dong. Punya dong. Punya. Kamu punya? Punya. Punya berapa? Kalau aku juga punya, Siapa? walaupun gak ada yang nanya. Kalau misalnya kalian punya mantan, terus mantannya datang ke kehidupan kalian di saat kalian udah punya pasangan, kan gimana? Enggak. No. Big no. Dicoba dulu nggak? Kalau aku tergantung mantannya siapa. Kenapa tuh? Kita coba dulu. Kenapa gitu ya kak? Ya nggak tahu, nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Tapi pernah nggak kamu mantan datang ke kehidupan kamu? Seriusan? Terus gimana? aku mau nyamperin mantan aku. Apa? Aku mau nyamperin mantan aku. Kenapa? Karena Kayak itu gila. mantan yang aku tunggu-tunggu. Oh iya. Terus pacar kamu? Terus? Pacar kamu gimana? Mau nganterin. Serius? Pacar kamu nganterin kamu ketemu sama Udah, aku anterin aja deh. Orangnya udah pulang duluan. Jadi nggak ketemu deh. Ya. Berarti itu kesempatan terakhir yang tidak bisa terulang lagi. Nyesel nggak sampai sekarang? Sal, dikit. Kalau kamu pernah nggak? Pernah. Terus? Bodo amat. Kayak ya udah mantan masa lalu. Karena aku udah punya pacar. Bohongnya. Sombongnya. Kalau kasih sih, Aku nggak pernah. Aku anak baik-baik. makasih ya kak. Iya. Kalau kamu pernah nggak? Aku nungguin tapi nggak ada. Iya. Udah siang. Nah, aku punya cerita. Itu tentang Haura sama Zayan. Mereka tuh udah nikah. Itu ceritanya di Balik Senja. Ini cerita dia didatengin sama mantan juga. Iya, mantannya. Jadi mantannya itu namanya Abian. Berarti mantannya Haura. Mantannya Haura, yang tampan dan soleh itu. Aku Wow. mau sih kalau mantan Abian datang lagi. Mantannya Abian. Mantannya rata aku Terus datang. Nah, terus tuh jadi Haura sama Zayan udah nikah. Zayan itu abdi negara. Jadi Haura tuh sering ditinggal-tinggal kan. Terus tiba-tiba ketemulah sama Abian di rumah sakit. Kayak ada perasaan dulu yang tiba-tiba muncul lagi. enggak, tapi si Abian itu emang sebegitu berharganya buat si Haura. Apa cinta pertama gitu atau gimana? Abian tuh cinta pertamanya Haura. First love. First love. Terus gimana tuh dia ceritanya awalnya? Iya, jadi Abian itu sama Haura dulu pernah pacaran waktu SMA pas mau lulus kuliah. Tapi mereka itu harus break karena Abian kuliah di luar negeri. Abian orang kaya ya? Abian itu anak kepala desa. Oke. Terus sementara Hauranya? Anak miskin. Kok bisa? Haura itu yatim piatu, hidup sama neneknya doang. Jadi semua tuh keterbatasan, kayak dia nggak lanjut kuliah, dia harus terpaksa kerja keluar kota karena untuk menghidupi neneknya. Gitu. Jadi nah terus tuh Abian sama Haura putus bukan karena orang ketiga, bukan karena saling selingkuh, tapi karena Keadaan. keadaan. Karena nggak direstuin nggak? Betul sekali, karena orang tuanya kayak anak gue Masa nikah? CEO nih, masa nikahnya sama cewek kayak gitu. Ya, tapi jahat banget ya kayak gitu. Oh berarti maksudnya kayak ini kita nggak sekufu nih gitu. Kita nggak sederajat gitu. nggak Kita nggak sederajat. selevel gitu. Terus Akhirnya mereka putus. Haura dengan kehidupannya di kota akhirnya ketemu sama suaminya Zayan. Abian itu dengan kehidupannya. Nah, Abian itu punya pacar namanya Hana. Tapi wajah dan kepribadiannya mirip sama Haura. Belum move on, Abian. Glimpse of us. orang mirip karakternya. Iya sih, belum move on berarti dia. Iya. Nyarinya. Oh berarti dia nyarinya tuh yang mirip Iya, sama mirip Haura. Haura. Oh iya. Cuma beda ada ada lesung pipinya doang. Oh, oke. Bayangin kamu kalau nikah sama suamimu tapi kamu tuh masih dianggap mantannya. Sakit hati siapa Nggak jadi iya nikah. sih. Aku juga kayak gila harga diri bos. Gitu. Kayak Maksudnya terus. kayak gitu. Iya terus. Nah iya, jadi ketemu lah. Tapi pada saat itu Abian mau ninggal, Haura tuh lagi hamil. Jadi mereka tuh ketemu nggak sengaja di rumah sakit, yang mana rumah sakit itu Abian mau jemput si pacarnya Hana. Itu si Zayan ke rumah sakit juga. Iya, nganterin Haura lagi check up lagi. Iya. Terus Nah, deket lah. Akhirnya mereka komunikasi lagi kan, baik-baik dengan kata temen lah, teman lama segala macam. Nah, terus Zayan itu dinas ke luar kota, ke daerah
Anta Barantah, aku lupa ya. Dia karena dia abdi negara Dia gitu abdi ya. negara, jadi dia harus dinas gitu. Nah terus Zayan tuh ngeliat teman-teman di sekelilingnya pada meninggoy Pas dinas itu. pas dinas. Betul, karena ada kerusuhan jadi teman-temannya pada meninggoy kayak ih kayaknya umur gue sebentar lagi deh, Dia udah mulai memiliki firasat kalau dia nggak akan lanjut hidup. Akhirnya karena Zayan itu ngelihat Abian tulus, terus dia dengan berbesar hati menitipkan Haura pada Abian. kok gitu? Mantan adalah maut. Parah. Kok gitu? Tapi maksudnya kan kok dia merelakan Karena kan cintanya Haura buat mau lahiran, dia lagi di luar sana, di jauh di sana, teman-temannya pada meninggal. Jadi kayak dia ngerasa kayak gue nggak akan ada harapan untuk bisa pulang ketemu istri dan anak gue. Jadi daripada anak istri gue sendirian, ya udah deh gue titipin nih sama orang yang gue percaya, yang kelihatannya tulus. berarti berbesar hati banget dong si Zayan ngerelain buat Haura. Terus si Hananya gimana yang tadi mantan pacar si Abian? Nah si Hana itu akhirnya tahu bahwa dirinya kayak cuman dijadikan pelampiasan Abian, terus akhirnya dia menyudahi hubungan itu dengan Abian. Berarti Jadi Hana tuh orang yang paling tersakiti sebenarnya di posisi itu, bukan Zayan. tapi Zayan juga sakit hati gak sih? Tapi kan kemauan Zayan. Oh iya sih. Tapi Zayan hatinya lapang. Zayan gak mentingin perasaan Hana dong kalau kayak gitu. Jadi bikin Haura egois. Emang dia gak kenal? Enggak. Mereka ketemu di rumah sakit doang sih. Itu ketemu di rumah sakit karena apa? Karena Zayan sama Haura lagi cek kandungan, si Abian baru jemput Hana selesai koas. Oh, Hana itu dokter. Hana itu dokter yang lagi koas. Jadi kan derajatnya Abian dan Hana sama. Sama gitu ya. Tapi si Abian ini pas ngeliat Haura gak bisa move on juga. Iya, jadi kayak ada tatapan yang tidak bisa diartikan ketika kamu ketemu mantan yang kamu tunggu-tunggu itu. Pasti kamu ngeliat dia gitu. Iya sih. Tapi kamu kalau ketemu mantan kamu gimana? Lari. Kenapa lari? Kan katanya itu kamu tunggu-tunggu mantannya. Karena aku bingung mau ngapain, Kak. Maksudnya ngomong apa ya, aku lari aja biasanya kayak gitu. Terus kan ini kan berarti di balik senja ini tuh sebelumnya juga udah ada ceritanya kan? Betul. Ada apa aja Kak? Ada Lentera Senja itu kehidupan pernikahannya si Zayan sama Haura, gimana struggle menjadi ibu persit, kemudian ngurus anak segala macam. Nah kemudian ada Lentera Senja 2. Lentera Senja 2 itu bentuknya mini novel. Itu tuh tentang ternyata Haura itu mengidap sebuah penyakit. Oh, itu mini novel. Ini novel. Nah, ada lanjutannya itu Lentera Sendu. Lentera Sendu itu benar-benar ceritain gimana konflik awalnya dua orang yang berbeda latar belakang dijadikan satu dalam sebuah rumah tangga yang nggak bisa saling yang masih berusaha saling memahami. Jadi keributan-keributan awal rumah tangga tuh ada di Lentera Sendu, itu bentuknya ibu. Nah, udah itu untuk Lentera Senja itu. Ada lagi ceritanya tentang Lentera Takdir. Lentera Takdir itu cerita adiknya Zayan. Dan siapa ya? Farzan. Farzan itu ya, Kak? polisi bener. Jadi dia keluarga abdi negara banget. Berarti itu Lentera Universe itu ada Lentera Senja 2, Lentera Sendu, Lentera Takdir. Nah, ini sekarang ada di balik senja. Betul. Berarti di balik senja itu adalah kisah masa lalunya si Haura. Nah, itu yang spesial dari ini selain cerita masa lalu apa lagi? Ada ilustrasinya. Jadi kan kalau Lentera Senja dan Lentera Senja 2 sama Lentera Takdir itu kan cuma cerita, minim ilustrasi, nggak digambarkan gimana Hagia Sophia tuh gimana indahnya. Kayak gitu. Nah, kalau di balik senja itu ada ilustrasi-ilustrasinya. Berarti tergambarkan lah ceritanya. Si tampan Abian tuh seperti apa, si tampan Zayan tuh seperti apa, kemiripan Hana dan Haura tuh gimana, itu ada di novel di balik senja. Dan itu kayaknya Lentera Universe tuh juga ceritanya tuh rame banget karena banyak yang pengen juga punya pasangan abdi negara. Betul. Kamu nggak punya pasangan abdi negara? Kalau aku enggak sih, karena aku nggak mau ditinggal. Kamu? Yang mau aku sih. Gak mau juga, aku gak bisa ditinggal, gak bisa LDR. Oh, nggak bisa LDR. Gak sekuat Haura ya? Nggak sekuat Haura. Kalau kamu kasih sih?
aku udah punya suami. Jadi aku bisa bayangkan. Oh iya. Nah, itu jadi buat perempuan-perempuan luar sana yang sedang mencari jodoh atau mungkin cita-citanya mau nikah sama abdi negara, itu wajib banget baca kisahnya si Haura. Karena itu dari yang konflik mereka belum nikah sampai mereka udah nikah, terus sekarang udah nikah juga masih ada konflik. Masih ada tiba-tiba mantan yang muncul. Betul. Dan kalau misalnya mau belajar juga jadi perempuan yang lembut gitu ya, sabar, itu ada di Haura gitu. Kapan pre-ordernya, Kak? Kapan ya Kak? Tanggal 23 Oktober 2024 jam 3 sore. Jadi itu pre-ordernya dibuka di Lovable.redaksi. Terus nanti linknya juga ada di Instagram, di bio-nya, sama di Instagramnya Kavia gitu. Itu banyak banget bonus-bonusnya dan banyak ilustrasinya ya guys. Itu ada bundling gak sih Kak sama buku lain? Ada dong, ada banding sama Lentera Senja. Kayak, Kak aku nggak ngerti nih Zayan sama Haura tuh gimana sih dulunya. Itu ada di Lentera Senja, jadi kamu bisa beli bundling itu. Atau misalkan, Kak aku pengen semua bukunya. Bundling semua buku? Semua bukunya itu ada, gratis e-booknya. Tuh, ya. Dan itu harganya juga terjangkau semua ya guys. Paling mahal berapa Kak? Paling mahal 200-an. Itu yang bundling. Itu yang bundling tuh 200 ribuan. Banyak bukunya. Betul sekali. Jadi jangan lupa apa? Ikutan PO-nya. Tanggal 23 Oktober 2024 jam 3 sore. Terima kasih ya. Terus gimana mantannya?